Ada 6.500 dosen di Sumatera Utara ini yang setiap tahun dia harus membuat kajian minimal 2 atau 1. Berarti ada 6.500 kajian. Ditambah sekitar 45.000 atau 50.000 skripsi. Ya. Pertanyaannya, adakah itu membahas apa masalah yang ada di Sumatera Utara ini? Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan podcast Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Bapak Rektor Universitas Pancabudi dari Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Beliau selain seorang akademisi juga seorang tokoh budaya dan tokoh pemuda di Sumatera Utara. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar pendidikan di perguruan tinggi khususnya di Pancabudi dan secara umum, secara regional dan secara nasional. Baik, kita sapa Bapak Rektor Universitas Pancabudi, Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Irwandi. Indrawan, mohon maaf. Indrawan SEMM. Kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Om Bahar. Alhamdulillah. Ya, kita sangat berbangga hari ini kehadiran Bapak. Sudah kita tunggu-tunggu beberapa waktu yang lalu. Akhirnya kita ketemu di awal tahun 2021. Silakan Pak, kita mulai Pak Rektor, karena tak kenal maka tak sayang, gitu kira-kira. Silakan Pak. Ya, terima kasih Om Bahar. Selamat sore para Pemirsa podcast Ya. Om Bahar ya. Perkenalkan, saya Muhammad Isa Indrawan sebagai rektor saat ini Universitas Pembangunan Pancabudi, dan juga aktif di beberapa organisasi yang ada di Sumatera Utara ini, seperti di Kadin, di Dewan Riset Daerah Sumatera Utara, begitu juga di organisasi masyarakat Melayu, dan beberapa organisasi lainnya, seperti olahraga kemahasiswaan, aliansi penggiat P4GN anti narkotika perguruan tinggi untuk wilayah Sumatera Utara dan lain-lain lah. Yang mungkin itu sebagai awal kita membahar ya. Kalau saya membaca sekilas, Pak Rektor juga ternyata aktif di organisasi kepemudaan nih Pak. Iya. Jadi Dewan Pembina di KNPI, di Karang Taruna gitu ya Pak ya. Iya. Ada hal-hal yang mungkin terkait dengan perkembangan dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan di perguruan tinggi yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Om Bar. Kalau kita lihat sekarang ini mahasiswa itu kan pemuda. Ya. Dan mahasiswa itu harus dinamik, harus aktif dan kreatif gitu. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya di dalam kampus ya. Di luar kampus itu tentu diperlukan mahasiswa ini, apalagi di dalam sekarang ini ya kan, kita melihat situasi kita yang seperti ini, di mana peran mahasiswa itu sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Artinya tidak hanya mempelajari teori-teori di dalam kampus yang diajarkan oleh dosennya, tapi bagaimana dia berinteraksi di tengah-tengah masyarakat ya. Mungkin apakah itu organisasi kepemudaan, apakah itu kebudayaan, apakah itu kemasyarakatan dan lain-lain gitu. Nah, kita berharap tidak ada satu losing generasi khusus untuk di Sumatera Utara ini. Jadi nih gimana nih posisi pemuda ke depan gitu ya, untuk menjadi pemimpin di Sumatera Utara ini gitu. Nah, itulah menurut saya yang saat ini harus dikembangkan oleh kita sebagai penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi. Lah kira-kira Om Bahar ya. Ada yang menarik sekarang ini kan
sepertinya sebagian besar ini generasi muda khususnya adik-adik yang mahasiswa dan mahasiswi ini ada kecenderungan untuk mengikuti tren masa kini. Keberadaan medsos barangkali ini menarik, apalagi terkait sekarang ini dengan pandemi COVID-19. Kita dunia pendidikan sekarang kan menggunakan sistem daring ya, Pak Rektor ya. Ada yang bisa disampaikan kira-kira bagaimana ke depan ini? Ya, kalau kita lihat pemuda ini kan dia banyak ingin tahunya, tapi cepat bosannya. Oh gitu. Nah, kenapa? Karena memang mereka dari apa istilahnya itu dari kecil sudah berkenalan dengan teknologi. Jadi ketika dia ingin tahu apa-apa, dia tinggal cari search saja di internet dan dia dapatkan itu gitu. Ya. Jadi dia mudah mendapatkan informasi tapi haus terhadap sesuatu hal yang baru. Ya. Nah itu ciri-ciri anak-anak zaman sekarang lah. Gitu ya. Nah jadi kita harus paham sebagai seorang pendidik ya khususnya kalau dulu misalnya seseorang mahasiswa itu berbicara dengan dosen ya itu kan santun. Ya. Tapi sekarang dia main WhatsApp saja. Nah, Pak dosen, besok saya mau datang. Ada nggak? Bagi kaum muda itu udah santun. Ya. Karena dia sama orang tuanya, sama neneknya, sama kakeknya, dia juga pakai WhatsApp gitu. Iya. Nah ini budaya-budaya yang berubah yang harus kita pahami juga gitu. Nah, supaya pemuda ini dia tidak istilahnya tidak berhenti kreativitasnya dan tetap termotivasi. Jadi apakah mahasiswa yang harus menyesuaikan dengan budaya dosen atau seorang dosen yang harus menyesuaikan dengan era teknologi yang saat ini. Itulah dia kira-kira. Situasi saat ini tentunya nilai-nilai kebudayaan khususnya kearifan lokal, nah ini kan harus tetap kita jaga ya. Ya. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan misalnya di kampus Pancabudi untuk melakukan pelestarian kebudayaan itu sendiri? Oke, Pancabudi itu punya tematik yang namanya Tamadun Mandiri. Tamadun Mandiri itu artinya tamadun itu adalah kampus yang berbudaya, yang berkearifan lokal, di mana warga Pancabudi itu secara diri sendiri, secara kemandirian nanti itu mempunyai kesadaran untuk melestarikannya. Jadi apa yang kita lakukan, salah satu contohnya dari desain bangunan. Habis itu dari skripsi mahasiswa, dari tulisan si dosen, dari tema-tema kita pada saat wisuda. Jadi tema kita pada saat wisuda itu ada tema Melayu, nanti ada tema Minangkabau, nanti ada tema Mandiling, di mana para mahasiswa itu kalau pada saat tema Melayu semuanya pakai tanja. Oh gitu. Nah, dan kita dengan pengantar interior itu Melayu gitu. Nanti kalau misalnya kita buat tema-tema yang berkaitan dengan Mandiling, Karu juga seperti itu. Nah, nanti sekali-sekali Om Bahar kita undang tuh. Oh siap. Ya, biar kita lihat bagaimana prosesi wisuda kita itu gitu. Iya. Nah, itulah salah satu yang kita lakukan. Yang kedua 2021 ini Unpap itu mengusung yang namanya membangun desa, membangun Indonesia. Nah, jadi kita di 2021 ini mengarahkan seluruh mahasiswa dan seluruh tenaga pendidik itu harus ke desa. Gitu ya. Jadi kalau desa ini otomatis kearifan lokal Sumatera Utaranya pasti akan muncul gitu. Nah, itulah dua program strategis yang kita laksanakan di Pancabudi. Barangkali bisa dilanjutkan, saat ini di Universitas Pancabudi ada berapa fakultas dan
sudah sejauh ini mungkin akreditasinya bisa disampaikan juga supaya mengundang minat para generasi muda yang lain ini untuk ramai-ramai. Jadi alhamdulillah Om Bahar, kita ada 16 program studi. Karena kan sebenarnya fakultas itu dia tidak berizin, yang berizin itu program studi. Iya. Ya, jadi ada 16 program studi, kalau fakultasnya cuma 3. Ya, jadi Science and Technology, Social Science, Humaniora dan Islamic. Akreditasinya alhamdulillah semuanya B. Ya, kita B, institusinya B, program studinya B, ada 2 yang A, yaitu akuntansi dan ekonomi pembangunan. Alhamdulillah jumlah mahasiswa kita 17 ribuan. Jumlah mahasiswa kita saat ini 17 ribuan. Kita punya 3 kampus. Kampus yang pertama itu di Pancabudi, kampus yang kedua itu tetangga Om Bahar di Jalan Timur. Ya, untuk pasca khususnya, tapi mungkin akan pindah nanti ke lokasi yang lebih baik. Kampus 3 itu di Jalan Ayahanda. Ya, itulah kondisi saat kita ini di Pancabudi. Kita saat ini dalam posisi universitas, salah satu universitas tertua di Sumatera Utara, ya dengan beberapa universitas lainnya, karena kita berdiri kan tahun 1958. 58. Jadi udah cukup tua juga ini. Iya, betul. Iya. Ke depan tentunya ini kan ada langkah-langkah strategi dari unsur pimpinan di Universitas Pancabudi. Bagaimana daya tarik untuk generasi muda ini, khususnya mahasiswa baru, untuk lebih berminat ramai-ramai menimba ilmu di Pancabudi. Ini ada kiat-kiat khusus barangkali Pak Rektor, silakan Pak. Ya, masyarakat pada umumnya akan melihat akreditasi itu pada umumnya gitu ya, tapi peran yang namanya atmosfer akademik ataupun istilahnya suasana kampus itu juga sangat menentukan. Jadi bagaimana kaum muda ini bisa terakomodir aktivitasnya. Jadi kita ada namanya UKM mahasiswa, ada nama Palima, mahasiswa pecinta lingkungan mangrove, kita ada mahasiswa konservasi arsitektur gitu. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya daripada si mahasiswa ini, kita buat himpunan mahasiswanya gitu. Jadi ada juga yang berkaitan dengan budaya, ada yang berkaitan dengan olahraga, ada yang berkaitan dengan istilahnya himpunan mahasiswa yang berkaitan dengan keilmiahan gitu. Jadi masyarakat ini kan dia bagaimana, karena ada perbedaan gitu Om Bahar ya, dengan kita dulu jadi mahasiswa dengan sekarang pemuda itu jadi mahasiswa gitu. Nah ini harus dipahami oleh khususnya di Pancabudi gitu. Jadi kita tampilannya harus mengikut dengan mereka gitu. Jadi kalau macam gini gitu ya, santai gitu ya, agak-agak apa sedikit ya, nyeleneh sedikit gitu lah. Agak rileks aja. Agak rileks kan gitu kan. Dan saya memang di mana aja di kampus tuh bisa dijumpai. Iya. Artinya jadi Pak Rektor gaul nih ya, Pak Rektor gaul. Ya, Pak Rektor gaul lah gitu kira-kira. Harus iya. kita gabung kemana-mana gitu. Iya. Nah, itulah mungkin di luar selain daripada tentu mutu pembelajaran, itu standar lah ya. Iya. Mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian itu standar lah. Artinya teknologinya, internet kita seperti apa kan gitu ya. Fasilitas kita seperti apa, itu hal yang normatif lah gitu. Tapi di luar itu kita harus memahami gitu apa yang menjadi kenyamanan dari para mahasiswa ketika dia berada di kampus. Itulah kira-kira. Ya. Kalau kita melihat strategi kampus itu kan di pinggir jalan di tengah kota ya Pak ya. Ya. Kita kalau melintas searah ke Jalan Binjai menoleh ke sebelah kiri, wah terlihat kampus indah itu ya kan. Ya. Barangkali itu daya tarik juga, ada konsep khusus
garapan khusus bangunan saya lihat memang artistik dan ini mungkin dirancang sedemikian rupa, barangkali Pak Rektor perlu itu latar belakang diceritakan juga. Karena saya lihat sekarang makin indah kampus itu. Ya mungkin satu-satunya kampus yang punya videotron ya kita. Oh, Nah, iya, jadi iya. kalau orang lewat kampus itu dia udah lihat tuh videotronnya gitu. Yang setiap hari menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan informasi kampus maupun Kota Medan maupun program-program mahasiswa dan lain-lain. Iya. Nah, kita ini kan kampus green ya. Kita menyatakan kita kampus bersih, asri, lestari. Iya. Jadi dari segi bangunannya memang kita mencoba untuk mengangkat kearifan lokal. Jadi ada semacam ornamen-ornamen Melayu, Mandeling, Batak itu kita coba dikombinasikan supaya mahasiswa itu mengenal kan tentang budaya itu. Yang kedua memang kita kan ada arsitektur kita di situ, ada planologi gitu. Jadi kami berusaha, artinya apa yang menjadi tugas mahasiswa itu dapat diimplementasikan di dalam kampus. Nah, itulah yang kita buat, jadi sehingga tugas-tugas akhir itu bisa ditampilkan gitu. Nah, ditampilkan dari pertanian, dari hukum dan segala macam. Memang dari pendiri kita almarhum Profesor Haji Kadirun Yahya itu kan memang kental Islamiknya. Jadi nuansa Islamik itu memang kental di dalam arsitektur bangunan kita. Iya. Itulah mungkin ya, yang mendasari kenapa kampus itu seperti itu gitu. Sejauh ini sudah sekian puluh tahun usianya, berjalan terus di zaman, katakanlah sekarang zaman milenial. Tentunya adaptasi penyesuaian, adaptasi ke kehidupan baru ini disesuaikan gitu ya. Ya Pak Rektor. Iya. Kalau boleh disampaikan, tentu banyak prestasi yang sudah diraih, baik itu secara individu perorangan dari masing-masing mahasiswanya, ataukah dia di peringkat prestasi khusus di kampus universitas sebagai yang terbaik misalnya, bolehlah disampaikan, diceritakan. Kalau tahun ini kita mendapat peringkat 3 di Sumatera Utara. Ya, kemarin Desember waktu diserahkan oleh LLDT. Ya, kita mendapatkan peringkat 3. Memang pada tahun ini akibat daripada COVID ini ada sedikit apa ya saya bilang lah macam shock proses akademik gitu ya. Jadi ketika COVID itu datang di bulan-bulan Februari, Maret, April, di situ kita harus melaporkan secara portal ke Ristek Dikti pada waktu itu ataupun ke LL Dikti, tapi karena kita liburkan, work from home dan segala macam, kita belum beradaptasi. Di situ banyak hal-hal yang tidak sempat kita upload, tidak sempat kita submit. Jadi agak turun kita di tahun ini, diakibatkan oleh nggak nyangka kita kan ada situasi seperti ini gitu. Nah, kalau dari segi penelitian kita termasuk 52 besar, termasuk 100 besar. Kita kalau nggak salah 58, saya lupa berapa, untuk seluruh Indonesia dari 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itu untuk kinerja penelitian kita. Nah, kemudian kalau untuk istilahnya prestasi mahasiswa, ya ada beberapa mahasiswa kita yang ikut di dalam hukum, misalnya debat, kemudian itu juga dapat memprestasi. Kemudian mahasiswa pertanian kita menemukan satu metode panen untuk PTP 1 pada waktu itu dan juga mendapat
penghargaan, dan ada beberapa hal lain lah juga begitu di bidang olahraga Sumatera Utara. Jadi setiap kampus itu punya pegangan atlet lah kira-kira Oh gitu. gitu ya. Ya. Nah, jadi itulah mungkin beberapa prestasi yang kita terima lah kira-kira. Iya. Terkhusus untuk itu, apakah Bapak bersama jajaran memberikan apresiasi khusus kepada reward khusus untuk mahasiswa yang berprestasi? Ada semacam hadiah atau beasiswa misalnya, ada Ada. Kita ada beasiswa peringkat regional, peringkat nasional dari sisi akademik maupun dari sisi olahraga gitu. Jadi itu setiap tahun ada gitu. Jadi kalau atlet itu saya kurang pasti, ada beberapa banyak, tapi lumayan banyak juga gitu yang mendapatkan beasiswa dari ini beasiswa secara kumulatif lah ya. Ada beasiswa yayasan, ada reward dan segala macam. Lumayan. Jadi ada sekitar mungkin 10%-an itu beasiswa. beasiswa di situ. Itulah lebih kurang. Totali ya Pak ya, dari Iya. semester 1 dan karena kita juga punya beasiswa budaya. Oh gitu. Jadi untuk masyarakat Melayu itu ada jatahnya, untuk masyarakat Mandailing, untuk dari Hikmah rekomendasinya. Oh gitu. Nah, kemudian dari apa namanya itu Puja Kusuma, nah itu ada. Nah, kita ada beasiswanya gitu. Jadi beasiswa etnis Sumatera Utara lah. Iya, iya. Bagaimana dengan katakanlah anak-anak atau generasi muda yang ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi tapi kekurangan biaya ini Pak Rektor? Apakah kampus kita ini menerima atau memberikan apa istilahnya ya, jatah untuk pendidikan mereka atau apalah namanya? Mungkin boleh disampaikan. Memang pada saat ini kita tidak bisa memungkiri situasi perekonomian yang sedang, saya bilang pertumbuhannya minus berantakan lah gitu ya. Satu-satunya perputaran perekonomian itu cuman belanja pemerintah yang jadi tapi yang namanya Tridharma itu tetap harus berjalan gitu ya. Jadi bukan hanya pembelajaran mahasiswa saja gitu, tapi penelitian dosen, pengabdian dosen, jurnal, Scopus ya, kemudian target-target yang diberikan sebagai indikator keberhasilan satu perguruan tinggi itu tetap harus dipenuhi gitu. Nah, jadi artinya kalau sekiranya ada beberapa program yang dibuat oleh pemerintah, kita itu lakukan seperti KIP ya, kalau dulu namanya bidik misi, kita termasuk yang paling banyak menerima itu. Kemudian beasiswa prestasi, beasiswa istilahnya tidak mampu tapi berprestasi gitu ya, itu juga ada. Keringanan pembiayaan artinya penundaan pembayaran, artinya bayar hanya istilahnya keaktifan 200.000 ya udah jadi mahasiswa gitu. Oh gitu. Nah, jadi nanti bayarnya ya kemudian gitu ya. Yang penting proses pembelajarannya dulu bisa jalan gitu. Nah, itulah yang kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berkurang dari proses Tridharma itu gitu. Hanya metodenya saja yang berubah. Nah, jadi KKN ini tetap juga harus jalan, ya kan, penelitiannya juga tetap harus jalan gitu. Memang itu yang diukur sebagai kinerja sebuah lembaga pendidikan tinggi dalam 1 tahun gitu. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita pahami bersama gitu. Bukan artinya ketika mahasiswa di rumah dengan daring, perguruan tinggi itu tidak beraktivitas gitu. Tetap saja yang berubahnya cuma hanya daring gitu. Artinya kalaupun mau dihitung-hitung ya ke kampus juga dosennya, ke kampus juga ya operasionalnya tetap jalan. Tetap jalan juga. Tetap jalan juga. Tapi memang situasi seperti ini kita menyadari cash flow itu artinya tidak bisa seperti
dulu gitu ya. Jadi memang Bisa normal dulu ya. nggak bisa seperti normal dulu ya. Kalau ada yang mau artinya dia terdampak COVID dan dia perlu penundaan ya silakan ajukan gitu. Kita akan komunikasikan bagaimana solusinya. Artinya dibuka kesempatan Ya, kalau memang ada yang ingin koordinasi bagaimana tetap proses pendidikan jalan terus kan gitu ya ya. Pak Rektor ya. Barangkali khusus sebelum kita lanjutkan ini kalau ngobrol-ngobrol dengan tokoh pemuda dan sekaligus tokoh ini nggak ada berhentinya kayaknya nggak akan habis-habisnya nih. Bagaimana kalau kita istirahat minum dulu sebentar? Ini minum ini belum ada apanya ini Endorse, Pak endorse. Membar nih. Belum. Ini mesti diingatkan ini Diingatkan. siapa yang Nanti melalui Pak Rektor nih ada yang endorse nih. Jadi sambil minum, ngobrol-ngobrol, banyak hal-hal lain yang perlu kita sampaikan. Saat ini kan kecenderungan untuk merasa, wah saya yang penting jadi mahasiswa. Soal bagaimana itu nanti. Yang penting saya berhasil menjadi sarjana. Sebenarnya apa istilahnya ya? Semangat juang yang seperti itu kalau di Pancabudi bagaimana cara menumbuhkannya ini supaya semangat belajar ini jangan sampai terhenti. Itu maksudnya Pak. ya kita masih dalam proses karena tidak satu pemahaman semuanya yang berkaitan dengan apa itu pembelajaran, apa itu pendidikan. Kalau pembelajaran itu seorang pengajar itu dia hanya mengajarkan mau terima atau tidak terima si mahasiswa tugas dia selesai. Tapi seorang pendidik itu dia tidak hanya mengajarkan, tapi dia harus membimbing si mahasiswa itu. Dia harus bisa menyampaikan pesan moralnya, pesan budayanya. Jadi istilahnya seorang pendidik itu atau dosen itu dia lebih sebagai fasilitator dari seorang mahasiswa. Nah, apa kebutuhan si mahasiswa dia harus komunikasikan. Nah, ini memang on proses Pembahar ya. Artinya tidak semua memahami tentang hal itu. Nah, yang kedua, bagaimana mahasiswa ini dia bisa betah di kampus. Ya kan, tapi sekarang nggak ada lagi orang di kampus semua di rumah. Kuliah dari rumah aja kan. Kuliah dari rumah. Jadi artinya digital kampus itu tidak bisa tidak. Nah, yang namanya generasi 5.0 5.0 itu yang sudah muncul di luar negeri itu pasti akan muncul di negara kita dan di Sumatera Utara. Artinya digital kampus itu tidak bisa tidak. Kampus masa depan bukan dilihat dari luas kampusnya, bukan dilihat dari berapa banyak dosennya, bukan dilihat dari berapa megah gedungnya, bukan dilihat itu. Jadi kampus ke depan itu akan dilihat kebermanfaatan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat dan teknologinya. Dan ini memang anak-anak zaman sekarang semuanya pegang gadget, anytime. Nah, jadi itu harus kita harus kita jadikan satu platform di perguruan tinggi. Nah, sekarang ini kan sudah mulai berkembang, walaupun masih informal education, walaupun belum masuk ke dalam jajaran pendidikan formal ya, hanya beberapa ya kalau kita lihat misalnya seperti universitas terbuka, dia masih harus ada kampusnya, di daerah-daerah tertentu masih ada infrastrukturnya. Sekarang mana ada lagi, tidak bisa lagi gitu. Jadi kampus harus berubah. Nah, apalagi di zaman COVID ini kita nggak tahu COVID ini kapan selesai. Nah, kita harus menyesuaikan model tridharma kita supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran ataupun pendidikan itu terpenuhi. Kalau sekarang kan masih coba-coba ini semuanya. Kita tidak siap dengan situasi ini gitu. Nah, kita bilang daring, masih ada juga yang pakai WhatsApp, cuman kirimkan bahan kalian baca ya, nanti buat kesimpulannya ya kan gitu.
Jadi belum ada satu standar yang baku tentang itu. Kita masih mencari-cari bentuk ini. Nah, hanya saja pemahaman bahwa kita kembali ke kebiasaan normal sebelum ini, menurut saya itu pemahaman yang harus kita diskusikan kembali gitu. Rasanya akan terbentuk satu kebiasaan, ya, satu satu model yang baru pasca COVID ini gitu. Nah, itu udah dia. Kemudian sekarang kan kita tadi udah pastikan belum tahu kapan berakhir COVID ini. Kan begitu ya Pak Rektor ya. Pandangan Pak Rektor sebagai juga mungkin dari sisi dunia ekonomi, perkembangan Indonesia pada saat ini dan ke depan tentu masih merasa banyak kendala tentunya ya kan. Barangkali ada langkah-langkah strategis dari dunia kampus untuk mensiasati dunia perkembangan ekonomi yang saat ini sepertinya sangat-sangat terpuruk dengan pandemi ini. Bagaimana kira-kira? Ada beberapa sektor perekonomian yang sebenarnya tumbuh di masa pandemi ini, khususnya logistik, arus keluar masuk barang, kemudian teknologi seperti inovasi-inovasi di dalam budaya, kegiatan kearifan lokal sebenarnya yang berbentuk teknologi. Itu sebenarnya tumbuh gitu ya. Nah, memang ada beberapa yang saat ini itu malah minus gitu. Nah, kita melihat sebenarnya kalau saya bagaimana kita mengoptimalisasikan potensi yang ada di Sumatera Utara ini dengan menggerakkan UMKM yang ada. Tapi UMKM ini dia memang harus terstruktur gitu. Jadi harus ada pendampingan yang jelas. Disinilah peran perguruan tinggi sebenarnya. Nah, walaupun memang secara nomenklatur perguruan tinggi itu kan tegak lurusnya ke kementerian. Dia tidak di bawah gubernur, tidak di bawah kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi satu problem sebenarnya. Tapi kan koordinasi itu bisa dilakukan. Jadi Om Bahar, kita punya 6.500 dosen di Sumatera Utara ini, punya 225 perguruan tinggi di Sumatera Utara ini, punya 250.000 mahasiswa di Sumatera Utara ini yang setiap tahun kira-kira memiliki 60.000 tulisan. Karena dari 250.000 mahasiswa itu kita bilang rata-rata tamat 4 tahun, berarti itu sekitar 65.000 mahasiswa yang tamat di Sumatera Utara ini yang setiap mahasiswa buat skripsi. Ada 6.500 dosen di Sumatera Utara ini yang setiap tahun dia harus membuat kajian minimal 2 atau 1. Berarti ada 6.500 kajian. Ditambah sekitar 45.000 atau 50.000 skripsi. Pertanyaannya, adakah itu membahas apa masalah yang ada di Sumatera Utara ini? Tak ada. Adakah yang membahas tentang studio ini gitu ya? Budaya istilahnya bagaimana peran budaya terhadap generasi muda Kota Medan misalnya. Tidak ada yang membahas itu. Dan tidak ada yang membahas misalnya bagaimana studio suatu budaya yang berteknologi 5.0 untuk Sumatera Utara. Nah, itu tidak ada gitu. Nah, bagaimana ini bisa diintegratedkan? Nah, untuk itu saya berharap kepada khususnya seluruh perguruan tinggi gitu. Jadi mari kita robah gitu platform kita, bersinergi kita dengan kabupaten kota ataupun provinsi, baik kelurahan ataupun desa, masuk kita ke sana. Kita ada 5.417 desa di Sumatera Utara ini. Setiap tahun kita menamatkan 40.000 mahasiswa. Artinya kalau 4.517 desa kita menamatkan 40.000 mahasiswa, satu desa bisa 10 mahasiswa itu. Dan itu ada 10 masalah yang bisa dia kaji di situ. Satu desa ya? Satu desa, ataupun satu kota, ataupun satu kelurahan.
berbicara tentang akademisi. Dia tidak masuk ke dalam government, dia tidak masuk ke dalam politik. Dia adalah sebuah institusi netral yang bagaimana mendidik seorang peserta didik gitu. Nah, ini tentu kita harapkan dari pemerintah. Bagaimana ini mensinergikan ini? Apa peta yang ada di Sumatera Utara ini? Kasih. Pancabudi megang ini loh, Uma megang ini loh, Muhammadiyah megang ini loh, WISU megang ini loh. Kasih kepada 225 perguruan tinggi itu. Saya rasa Sumatera Utara akan menjadi unggul di Itu Indonesia. artinya bahwa peran pemerintah itu justru yang kapling-kapling itu ya, begitu ya maksudnya? Iya, karena kan ini maaf cakapnya Om Bahar. Saya menjumpai kepala OPD tertentu Hmm. atau struktur pemerintahan tertentu kan ada birokrasinya. Ya. Tapi kalau dia manggil perguruan tinggi, besok kita datang. Oh, di situ bedanya. Kan beda itu. Iya, iya. Hah? Iya, iya. Betul kan? Kalau kita mau mengkerucutkan, sekarang katakanlah untuk di tingkat Sumatera Utara, Pemprov Sumut, Ya. segenap para akademisi yang berkutat, yang berperan di perguruan tinggi, tentunya kan ingin itu tadi ya, Ya. meraih kerjasama itu ya. Nah, harapannya nih, apalagi sekarang kan di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara, kita baru selesai pilkada nih. Tentunya pemimpin-pemimpin baru pada Maret atau April nanti akan dilantik dan menjadi pejabat yang berwenang. Nah, itu tertarik saya dengan apa yang disampaikan Pak Rektor. Mereka harus memberikan pembagian kapling-kapling untuk ditugaskan gitu kira-kira ya, para. Jadi begini Om Bahar, saya tidak hanya berbicara dengan Unpad ini ya. Ya. Kita berbicara artinya insan pendidikan lah. Ya. 14 November kita menandatangani MOU Asosiasi Perguruan Tinggi Sumatera Utara dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan Kadin Sumatera Utara, di depan Kementerian Menteri Desa tentang optimalisasi pembangunan dan pengembangan desa. Ya. Turunan dari itu ada komite yang dibuat untuk mengoptimalisasikan bagaimana desa-desa ini bisa menjadi penyangga perekonomian Sumatera Utara. Nah, jadi harapannya seluruh perguruan tinggi ayo ke desa. Nah, Gitu. ya, mari kita bangun desa kita. Om Bahar pasti punya kampung, Ya. saya pasti punya kampung. Betul. Jadi konsep yang namanya Marsi Patuhuri Hutanabe Ya. atau mari kita istilahnya bangun kampung, ayo. Dan itu hanya tinggal sekedar artinya kepada para pemimpin daerah kasih tahu perguruan tinggi apa yang diperlukan di sana. Apa potensinya, apa datanya, apa yang mau dikaji. Nah, nanti pendidikan tinggi akan datang gitu. Dan ini artinya mahasiswa ini juga punya kampung yang berasal dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau selama ini sejauh ini Kan itu jalan sudah- masing-masing. Oh, masing-masing dia. Enggak ini ya, akomodir dengan baik gitu. Tidak terakomodir dengan baik. Perguruan tinggi jalan sendiri, Iya, iya, iya. pengabdiannya jalan sendiri, karena dia hanya mengejar hukumnya. Karena dia hanya mengejar penilaian daripada ristek diktinya. Nah, bagaimana ini bisa ditarik oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten kota ini? Dia melakukan hal yang sama, tapi ada manfaatnya untuk kabupaten kota. Contohnya di Sumatera, contohnya kita bilang misalnya Kota Medan. Ya. Ada beberapa kelurahan. Ya. Ya kan? Ada 150 perguruan tinggi di Kota Medan ini. Ya. Saya rasa kelurahannya nggak sampai segitu. Ya. Udah satu perguruan tinggi megang satu kelurahan. Plotting ya. Plotting. Iya. Buat database-nya. Tapi kan perguruan tinggi nggak bisa masuk ke ranah itu, Pak. Iya. Hah? Beda kalau yang minta justru dari pemerintahan ya. Iya, yang punya kebijakan gitu. Punya kebijakan. Kita kan nggak bisa tiba-tiba ujung-ujung datang ke kelurahan ini begini kan, waduh.
Ini ada apa ini? Kan gitu. Sekarang kata kuncinya untuk Medan. Ah, Sekarang kan kita udah tahu nih siapa yang terpilih kemarin dan menjadi calon, dan insya Allah nanti April kalau nggak salah dikukuhkan. Itu kita udah tahu semua rahasia umum Bang Bobi dan Bang Aulia. Harapannya gimana nih sebagai orang Medan ini, Pak Rektor kira-kira? Mau jadi apa Medan? Itu pertanyaannya kan. Ini dari sisi mana nih sekarang? Dari sisi budaya atau dari sisi kehidupan sehari-hari? Kota Medan ini mau jadi kota apa? Itu pertanyaannya. Industri, Semanggi jadi, Kuala Tanjung jadi, batu bara kota industri jadi. Apakah mungkin orang turun ke Kuala Namu mundur lagi ke Medan? Apa tidak ke tebing deh? Apa tidak ke Deli Serdang dia? Apa dia mundur lagi ke Medan tapi bisnisnya industrinya di sana? Oh gitu ya. Nah kota ini kan sebenarnya pintu masuk pintu keluar Om Bahar ya. Iya. Nah ketika Kuala Namu, Kuala Tanjung, Semanggi itu pintu masuk pintu keluarnya udah di sana. Kenapa orang mau ke Medan? Berarti harus ada sesuatu. Harus ada sesuatu yang baru. Iya. Nah, apalagi ketika jalan tol sudah melintas di kota Medan ya. Udah hilang. Pintu lautnya nanti ketika pintu lautnya sudah pindah ke Kuala Tanjung, pintu udaranya sudah pindah ke Kuala Namu, pintu daratnya sudah dihantam jalan tol. Siapa yang mau ke Medan lagi? Kalau Medan tidak punya karakteristik khusus, menjadi kota apa dia? Iya betul. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemimpin ke depannya. Iya, artinya perguruan tinggi harus dilibatkan untuk memikirkan itu, betul ya? Ya benar. Iya. Jadi kalau dulu kita mengatakan memang benar Medan ibu kota, sama sebenarnya tentang kalau kita bilang Kuala Lumpur ibu kota gitu, atau sama kita bilang bahwa DKI ibu kota. Tapi orang sudah ke apa ya? Orang sudah tidak di Kuala Lumpur lagi, orang sudah di Selangor gitu. Iya. Nah, orang tidak lagi di DKI, orang sudah di Bekasi. Kan gitu dia. Terjadi perubahan infrastruktur dan perubahan pemetaan wilayah itu. Nah, Medan ini sebagai apa? Ya, kota pendukung justru sekarang jadi dominan ya. Jadi dominan. Kalau Medan ini tidak punya karakteristik yang kita kenal saat ini adalah kota budaya kah, kota pendidikan kah, kota digital kah, atau kota wisata kah? Contohnya misalnya macam wisata. Saya coba tanya sama Om Bahar, di kelurahan mana yang nggak ada heritage? Iya betul. Rata semua, hampir semua ada di kelurahan ini yang heritage-nya memang tinggal dikembangkan ya. Pernah nggak itu disentuh? Nah ini. Di kelurahan mana yang tidak ada budaya? Betul. Masyarakat etnis Kota Medan, Mandeling ada daerahnya, ini ada daerahnya, ada ini ada kampungnya daerah. istilahnya. Ada kampung Mandeling, kampung segala macam. Segala macam ada. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi Medan ini harus punya satu platform yang baru gitu. Nah, menurut saya, ayolah kita libatkan, kita cari bersama-sama apa ini gitu di Medan ini. Jangan nanti Medan ini akhirnya hanya menjadi satu kota tua. Iya. Ketika bisnis atau dia menjadi kota pendidikan, juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi apa peluangnya gitu yang harus dikaji. Selalu tersenyum dan berpikir indah.